Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnandi Putra Harlanto. Saya Dwi Putra Andriansyah. Saya Wendy Putra Akbar. Dan saya Mas Agus. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan sistem basis data. Topik pembahasan yang akan disampaikan yaitu yang pertama definisi basis data, kemudian sistem basis data, yang ketiga komponen sistem basis data, dan yang terakhir abstraksi basis data. Oke, langsung masuk ke topik yang pertama, definisi basis data. Basis data terdiri dari dua suku kata, yaitu basis dan data. Basis sendiri memiliki arti markas atau gudang, atau bisa dikatakan tempat terkumpulnya suatu data. Kemudian data sendiri memiliki arti yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Jadi bisa dikatakan suatu catatan dari suatu objek yang nyata seperti manusia, data pegawai, data siswa, data pelanggan, data barang, hewan, dan sebagainya. Kemudian basis data sendiri memiliki arti yaitu himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan file atau tabel arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Kumpulan data yang saling berhubungan yang saling disimpan secara bersamaan tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Kemudian prinsip kerja dari basis data ini adalah untuk mengatur data atau arsip itu tersendiri. Kemudian tujuan dari basis data yaitu yang pertama speed atau kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Kemudian space, efisiensi ruang penyimpanan, yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan redundansi data atau penduplikasian data yang sama dalam satu basis data. Kemudian yang ketiga akurasi atau keakuratan. Akurasi ini untuk pembentukan kode dan realisasi antar data berdasarkan aturan atau batasan. Batasan itu sendiri seperti tipe data, domain data, atau keunikan data. Gunanya untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Kemudian yang keempat availability atau ketersediaan, pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Kemudian completeness, kelengkapan. Kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Kemudian keamanan, memberikan keamanan atas hak akses data. Dan yang terakhir shareability, kebersamaan pemakaian, bersifat multi-user. Kemudian di samping itu penggunaan basis data sendiri biasanya digunakan untuk keperluan kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, atau customer service dan sebagainya. Masuk ke topik yang kedua yaitu sistem basis data. Sistem sendiri adalah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Jadi sistem basis data yaitu sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi data tabel tersebut. Seperti gambar tersebut, database tersebut bisa diakses oleh beberapa user dan user tersebut dapat memanipulasi tabel-tabel tersebut. Kemudian contoh dari sistem basis data ini, contoh aplikasinya yaitu DBase, Fox Pro, Ingers, Microsoft Access, Oracle,
SQL Server, DB2, MySQL, dan sebagainya. Kemudian masuk ke topik yang ketiga, yaitu komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data ini ada 6 komponen. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, meliputi komputer, memori, storage atau hard disk, kemudian bipolar yang mendukung hardware. Kemudian yang kedua ada sistem operasi, program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan source komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Kemudian ada database, menyimpan berbagai objek database, struktur tabel, indeks, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, DBMS atau Database Management System, perangkat lunak yang maintain data dalam jumlah besar. Kemudian ada pemakai atau user, dan yang terakhir aplikasi program yang ada di dalam DBMS. Kemudian masuk ke topik yang keempat, yaitu abstraksi data. Abstraksi data yaitu tingkatan atau level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Dalam database, data disimpan dan dipelihara dengan baik oleh database. Kemudian ada 3 tingkatan level abstraksi data. Yang pertama yaitu level fisik atau physical level. Jadi level ini adalah level yang paling terendah dalam abstraksi data, yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Kemudian tingkatan ini berurusan dengan alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan, penempatan record data, teknik kompresi dan enkripsi data. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Kemudian tingkatan selanjutnya yaitu level konseptual atau conceptual level. Pada level ini menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungannya dengan data-data lain. Berisi struktur logika database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Sedangkan konseptual ini menyatakan tingkat konseptual ini menyatakan entitas, atribut, dan relasinya, constraint terhadap data, informasi semantik data, informasi keamanan, dan integrasi data. Kemudian level yang terakhir yaitu level pandangan atau view level. Level ini adalah level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan sebagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Jadi ada tambahan yaitu bahasa dalam basis data. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya SQL, DBase, SQL, dan sebagainya. Bahasa database dibagi dalam 2 bentuk, yaitu DDL atau Data Definition Language dan DML, Data Manipulation Language. DDL sendiri digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, dan menentukan struktur tabel. Sedangkan DML digunakan untuk memanipulasi dan pengambilan data dalam database. Sekian materi teori yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novinasia. Yeehaw.